Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang kaidah-kaidah dalam ru'yah syar'iyyah. Kita masuk pada kaidah yang ke-8, yaitu janganlah memberikan kesan yang tidak benar kepada pasien saat proses observasi. Innal auham, sesungguhnya sangkaan-sangkaan, wadhunun, dan sangkaan itulah yang menghancurkan manusia. Seandainya Anda mencari kebenaran, niscaya Anda akan kesulitan untuk mencarinya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mencela sangkaan dengan Allah katakan, tidaklah mayoritas mereka mengikuti kecuali mengikuti sangkaan. Sesungguhnya sangkaan itu tidaklah bermanfaat untuk melawan kebenaran sedikit pun. Innallaha alimum bima yaf'alun. Sungguh Allah Maha mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Dan Allah Azza wa Jalla melarang untuk berlari di belakang auham, anggapan-anggapan, wa takhminan, dan tebaan-tebaan. Allah katakan, janganlah engkau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka menjadi kewajiban raqi seorang praktisi ru'yah, idzan jika demikian, untuk menggunakan pikirannya dan pengalamannya, menjauhi segala macam sangkaan, wa takharusat, dan tebaan-tebaan, lantas menyimpulkan al-haqaiq, realita dari si sakit, kemudian menganalisisnya ala basiratin, berdasarkan ilmu, kemudian menggunakan akal dan pikiran dan mengambil keputusan hasiman yang tegas yang berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Sebagian praktisi ru'ya hadahumullahu, mereka yabta'idu menjauh dari hakikat at-taskhis, observasi, dikarenakan budaya yang telah tersebar atau waham atau anggapan sebelumnya. Wahina idzin, dan pada saat itu orang tersebut tidaklah diberi taufik untuk mengurai problem si pasien. Wadzalika, dan hal tersebut ketika dia menyimpulkan realita, maka dia mencari-cari hal-hal yang menguatkan ide yang sudah tertanam kokoh di pikirannya dan tidak peduli dengan indikator-indikator yang membatalkannya. Sehingga solusi yang dia berikan adalah solusi yang dangkal dan irtijaliyah, bersifat tiba-tiba atau mendadak. Maka tidak boleh tidak, yaitu harus, dan jika demikian dipisahkan antara perasaan dan pikiran kita, sehingga realita yang dicari itu murni, tidak tercampur oleh anggapan-anggapan al-atifiyah berdasarkan perasaan. Sehingga menjadi kewajiban seorang pengru'yah, hendaklah dia memiliki mudzakirah, semacam buku pengingat atau buku pengingat yang tuhadid, yang menentukan apa problem si sakit.
Maka boleh jadi muncul perdebatan panas antara pengru'yah dan yang diru'yah dalam debat yang tidak ada manfaatnya tanpa mengetahui problem sama sekali. Maka yang terjadi adalah kesamaran dan ketidakjelasan. Dan takhabutul ara'i, pendapat-pendapat yang asal-asalan, wa taskhis dan observasi yang mandul. Dan supaya bisa menghilangkan tindakan asal-asalan ini, harus memperjelas problem dan menentukan gejala-gejala penyakit a'rad itu, gejala-gejala. Ba'da dzalika, setelah itu akar problem, dan itulah yang aku namai tarirul marad, sejarah sakit atau rekam medis ya istilahnya. Wa ya asbab, itulah sebab yang mendorong problem untuk sampai kepada haizid zuhuri, ruang untuk muncul. Wa yarji, dan akan mengembalikan ingatan si pasien ke sejarah problem yang akan menentukan ma'alim, rambu-rambunya. Ba'da dzalika, setelah itu adalah solusi yang memungkinkan sehingga si sakitnya akan kembali normal. Apakah sakitnya adalah sakit nafsi, sakit kejiwaan, was-was, ataukah sakit fisik yang diiringi dengan dikuasai oleh setan, wahakada, dan seterusnya. Wahatala takthurat, supaya tidak terlalu banyak berbagai macam usulan. Fayatarhabbatu hadal miskin, akhirnya pasien yang kasihan ini asal-asalan, ngawur, ingda majmu'atin minal ruqat, di kumpulan sejumlah atau berbagai macam pengru'yah, masing-masing mendiagnosis sakitnya. Ada yang mengatakan ini karena ain, ada yang karena sihir, ada yang karena isyak, wahakada, dan seterusnya. Maka afdalul hulul, maka solusi yang terbaik itu disimpulkan dari realita yang meliputi penyakit ini. Maka jika penyakitnya penyakit fisik, namun berkenaan dengan setan, dan inilah yang paling banyak, kewajiban Anda wahai praktisi ru'yah adalah mengusir setannya dengan cara-cara yang tepat dan dengan bacaan ayat-ayat ru'yah dengan niat mendakwai si setan dan dengan niat kesembuhan. Nah, setelah setannya hilang, ba'da dzalika, setelah itu, tuhiluhu ilal mustashfa, karena dia ada gangguan setan namun plus sakit fisik, maka Anda rujuk ke rumah sakit untuk terapi fisik yang terkena penyakit. Maka kita gabungkan antara Al-Quran yang merupakan pokok kesembuhan, wal ilaj al-mutawaffar, dan terapi yang tersedia, itulah sebab-sebab pengobatan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama Sa'ad. Hina qala, ketika Sa'ad mengatakan, aku sakit dengan satu sakit, Rasulullah SAW lantas mendatangiku, membesukku, dan meletakkan tangannya di antara dua buah dadaku, sehingga aku merasakan dinginnya tangan Nabi di hatiku. Ya, kemudian Nabi katakan kepada Sa'ad, innaka rajulun maf'udun,
sesungguhnya engkau adalah orang yang sakit maf'ud. Maka datangilah Al-Haris ibn Kildah dari Bani Thaqib. Karena dia adalah seorang yang babu, mengerti ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Waliyakhud, dan ambillah 7 kurma ajwa Madinah. Kemudian falyajakhunna tsummal yudallikka bihinna. Ambil kurma 7 kurma Madinah, kemudian lakukan satu hal, kemudian gosok badanmu dengan kurma ajwa tersebut. Di catatan kaki disampaikan, dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jayyid. Tadi ada kata falyajakhunna, artinya adalah dia remuk. Di kata-kata wajiyah adalah hisaun, adalah sejenis makanan yutakhot yang diambil minat tamr dari korma, wadakik, dan tepung. Bacanya hasa, ya minuman. Enggak ada sakit, ya mungkin maf'ud. Di kata-kata fu'ad nampaknya. Kurang lebih sakit sejenis jantung atau organ dalam. Kemudian Nabi katakan, datangi Haris ibn Kildah Bani Thaqib, dia adalah seorang dokter. Maka Nabi menggabungkan antara terapi beliau dengan terapi dokter. Nabi tidak kemudian menampilkan dirinya sebagai dokter. Namun Nabi meminta saat untuk merujuk saat ke dokter. Dan Nabi perintahkan ambil 7 kurma ajwa Madinah, kemudian jadikan dia sebagai wajaiyah. Itu satu minuman yang terbuat dari kurma dan tepung. Kemudian gosok-gosok dirimu, badanmu dengannya. Riwayat Abu Dawud. Kemudian kaidah yang ke-9, ghalibul amradi mansya'uha al-farahu. Mayoritas penyakit itu akar permasalahannya adalah waktu kosong. Nabi SAW menyampaikan ada 2 nikmat, marbunun katsirun minan nasi, banyak orang mendapatkan kerugian fihima ketika diberi 2 nikmat ini, yaitu badan sehat dan waktu luang. Maka dari waktu luang muncullah berbagai macam penyakit kejiwaan. Dan banyaklah kasus dikuasai oleh setan. Dan waktu luang itu adalah ma'wa salihah, adalah tempat yang sangat cocok untuk radhilah, hal-hal yang hina, hal-hal yang jelek, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Seorang penyair mengatakan, sesungguhnya masa muda, wal faragha, dan waktu luang dan kekayaan itu merusak seseorang, betul-betul merusaknya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan, jika engkau tidak sibukkan dirimu dengan kebaikan,
maka dirimu akan menyibukkan engkau dengan hal-hal yang rendah dan hina. Maka perasaan cemas, dengki, rasa takut tidak akan bangun kecuali fil faror, ketika seorang itu dalam kondisi longgar dan kosong. Maka terapi perkara ini beri pesan kepada pasien untuk mengisi waktunya seluruhnya dengan mengingat Allah sehingga hatinya yang bingung itu bisa tenang, dan berikan informasi kepadanya bahasanya dia akan mendapatkan perhitungan amal dalam semua waktu yang dia telantarkan, dia buang-buang dalam kegiatan selain mengingat Allah. Dan tidak terkecualikan dari hal tersebut aktivitas mengingat Allah kecuali waktu masuk toilet, tempat yang tidak sepatutnya ada dzikrullah, mengingat Allah padanya. Meskipun demikian, keluar dari toilet Nabi mengajarkan untuk mengucapkan ghufranaka, ya Allah ampunanmu. Ini dibaca setelah keluar dari toilet, padahal Nabi tidak melakukan maksiat. Sehingga meminta ampunan kepada Allah ini maknanya, aku minta ampunan kepadamu karena aku meninggalkan aktivitas mengingatmu ya Allah di tempat ini, satu tempat yang tidak layak mengingatmu ya Allah di dalamnya. Maka di balik kata-kata ghufranak ini terdapat dalil bahwasanya seorang muslim dituntut untuk mengingat Allah di semua waktu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyanjung orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam firman-Nya, alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Maka jika terwujud arabit, ikatan atau pengikat dengan berzikir mengingat Allah, maka akan baiklah kondisi si sakit. Dan si sakit yurat itu mengulang-ulang doa yang penuh berkah ini. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, meskipun hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullahu. Dan ya Allah, perbaikilah semua keadaanku. La ilaha illa ant. Tiada sembahan yang disembah melainkan engkau. Dan firman Allah Ta'ala, wallahu ghalibun ala amrih. Dan Allah lah yang menang. Allah lah yang menang atas urusannya, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Surat Yusuf ayat 21. Kita cek maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Wallahu ghalibun ala amrihi. Ya, ketetapan Allah lah yang menang, artinya fa'amruhu nafidun. Ketetapan Allah yang pasti terjadi, fala mukrihalahu subhanahu, dan tidak ada satupun yang bisa memaksa Allah. Akan tapi mayoritas manusia, yaitu orang-orang kafir, tidak mengetahui hal itu. Ya, wa ba'du, dan setelah itu maka tidak ada ruang untuk cemas, was-was, dan para ulama ilmu jiwa, yaitu para psikolog, itu pun juga mengakui hal tersebut dengan aklamasi, dengan sepakat. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat aksiomatis dalam pandangan para pakar ilmu kesehatan jiwa. Minal muhal, satu hal yang mustahil, li ayyi dhihnin,
untuk semua pikiran manusia. Mahmakana khariqan, betapapun hebatnya pikiran tersebut, ya, mustahil bisa tersibukkan diri dengan lebih dari satu perkara di satu waktu yang sama. Artinya ya, tergabung dua perasaan yang bertentangan itu tidak mungkin terjadi. Maka ini adalah kaidah yang diterima secara aklamasi oleh para psikolog. Ya, jiwa tidak mungkin perasaan yang berbeda itu menyatu dalam satu jiwa. Waqad sabaqahum bidzalika kitabullahi. Dan Al-Quran telah mendahului mereka dalam masalah ini. Yaitu dalam firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang keempat. Allah tidaklah jadikan bagi satu orang punya dua hati untuk berfikir fi jawfi dalam badannya, dalam rongganya, dua hati yang memikirkan dua hal yang berbeda dan bertolak belakang. Ya, kemudian kaidah yang ke-10, tadkhim at-tawafi. Memperbesar hal-hal yang remeh, tafih, kata-kata tafih remeh, itu akan membiarkan seorang yang tenang itu menjadi hairan, kebingungan. Ya, terjadi yang namanya membesarkan hal-hal yang remeh itu biasanya terjadi di antara suami istri. Satu hal yang menghalangi kehidupan keduanya. Lantas setan memanfaatkan hal itu. Hal itu dimanfaatkan oleh setan. Setan memanfaatkan seluruh jeripayahnya, seluruhnya. Wa yu'addi bihima, sehingga mengantarkan keduanya suami istri ini kepada perkara halal yang paling Allah benci, yaitu perceraian. La samahallahu, semoga ya, tidak Allah perkenankan untuk terjadi dalam keluarga kita. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan, janganlah seorang mukmin, seorang suami membenci mukminatan istrinya jika dia tidak suka minha khuluqan, satu akhlaknya, dia akan suka akhlaknya yang lain. Wa fi sa'idin akhar, di dataran yang lain Anda jumpai al-khisam, pertengkaran, wal munaza'at, dan keributan di antara akrobinasi orang-orang yang paling dekat karena perkara yang kecil dan remeh. Yang ini dibuat-buat besar oleh setan. Dan setan jadikan setan jadikan siddata dzalika, penghambat hal tersebut. Dikata kalau dalnya tasjid, itu kata-kata sadda. Atau sudah bacanya. Bisa artinya ya, pintu rumah. Dan setan jadikan pintu hal tersebut adalah kemuliaan seseorang dan kesombongan al-maz'umah yang menjadi
anggapannya. Walau gharib anehnya mereka orang-orang tersebut memiliki kekuatan untuk bersabar menghadapi musibah-musibah yang besar, keberanian yang luar biasa. Namun kalau perkara-perkara yang kecil, tawafi remeh, saghirah kecil, maka hal tersebut bisa mengalahkan mereka. Al-Maula Azza wa Jalla berfirman, dalam mereka maafkan dan tidaklah mereka biarkan. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Maka terapi untuk perkara pertama, yaitu suami istri yang memperbesar perkara-perkara remeh sebagai penghalang kehidupan keduanya, adalah menasihati masing-masing dari suami istri. Dan janganlah pertengkaran itu semalaman bersama keduanya di malam keduanya. Ya, maka tengkarnya jangan sampai semalaman. Catatan kaki 2, wahatala tata'aradu zaujatu, supaya istri tidaklah mendapatkan laknat malaikat dalam hadis Nabi jika seorang laki-laki, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lantas dia tidak datang dan suami melalui waktu malam dan keadaan sangat marah, malaikat melaknatnya sampai pagi tiba. Maka di antara nasihat yang unik untuk suami istri dari penulis buku ini, ya suami istri kalau ribut ya ributnya siang hari saja. Ya, kalau malam ya jangan, ya kalau bisa jangan malam-malam. Kemudian yang kedua, wa ayat ja'ala li sulhi maudi'ah. Hendaklah tetap menjadikan ada ruang untuk damai. Ya, karena setan itu tujuannya adalah at-tafriq, memisahkan, terutama di antara suami istri. Kemudian terapi perkara yang kedua, itu pertengkaran dan keributan di antara orang-orang dekat karena perkara yang remeh, adalah akhlak mulia, wal insaf, sikap objektif, dan menguzur, memaklumi orang lain. Dan tidak tasakuti azzalat. Mungkin maknanya cek dulu. Tasakkata al-khubar, mengambil sedikit demi sedikit. Jangan memunguti, ada mutasakuti zalat, tidak memunguti ketergenjiran dan kesalahan. Mahma betapapun, mahma balagha, betapapun saudaramu itu memiliki akhlak yang jelek, sikap yang buruk, ya, balas dan respon dengan tindakan berbuat baik kepadanya. Dan doakanlah dia di belakangnya. Dan para ulama fikih menjelaskan bahasanya air itu jika sampai 2 kulah maka dia tidak bisa mengandung najis. Maka saudaramu seorang muslim ada pada dirinya ya, sifat-sifat kebaikan yang ini nilainya lebih dari 2 kulah. Sehingga semestinya itu lebih dominan daripada sifat, mengalahkan sifat-sifat jeleknya. Dengan cara pandang semacam ini, maka dadamu akan lapang dan tidak ada ruang bagi setan di dalamnya.
Kemudian kaidah yang ke-11, mengingat kematian yang bersifat produktif dan bukan mengingat kematian yang kontraproduktif, yang gembosi. Boleh jadi setan datang mendatangi seorang yang sedang sakit mengingatkan padanya kematian yang gembosi, yang kontraproduktif, yang tidak akan ada amal dan sikap produktif padanya. Dan target setan dalam hal itu adalah menghancurkan si sakit dan mencegahnya dari menikmati hidup dan agar tasridi usratihi, terusirnya keluarganya. Wa illa, karena mengingat kematian yang produktif adalah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah mengingat kematian yang menghancurkan berbagai macam kenikmatan. Itulah mengingat kematian yang muaddi ila, menyebabkan banyak melakukan amal soleh dan berbekal untuk akhirat. Dan inilah yang diperintahkan. Ayu yaumiyah, di hariku yang manakah dari kematian aku bisa lari? Ya, hari yang tidak ditakdirkan ataukah hari yang telah ditakdirkan? Hari yang tidak ditakdirkan aku tidak takut dengannya. Wa minal maqduri, namun menghadapi takdir, layanju al-hadaru atau al-hadiru, orang yang waspada itu tidak akan selamat kalau memang sudah ditakdirkan. Dan dengan keberanian ini maka akan tersembunyilah setan dan akan nyamanlah jiwa yang sudah susah payah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sampaikan oleh sang Nabi, tidaklah menimpa kami kecuali musibah yang telah Allah takdirkan kepada kami, dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Hadza, demikian jika terjadi musibah. Bedanya, setan itu tidak pernah loyo, tidak pernah bosan. Bahkan setan akan jadikan orang yang sakit itu berkeluh kesah dikarenakan kesedihan yang akan dia prediksikan terjadi di masa depan. Dan itu semua adalah hasil dari berpikir dan imajinasi yang didukung oleh was-was setan tentang masa depan. Yang masa depan itu urusannya kembali kepada Allah. Demikianlah kerjaan setan, asyaitanu yaitu kumul faqara. Setan itu menjanjikan kemiskinan untuk kalian. Maka kita jumpai orang-orang kafir, mereka berlindung memanfaatkan perusahaan-perusahaan asuransi. Dikarenakan setan menjanjikan kefakiran kepada mereka. Adapun orang yang beriman, fata'minuhum, maka asuransi orang yang beriman adalah firman yang mengamankan hati orang yang beriman, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kurangnya harta, nyawa, dan hasil pertanian, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yaitu orang-orang yang jika tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah bagi mereka salawat dari Rabb mereka, kasih sayang, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa yajibu an takuna hunaka, dan wajib hendaknya ada murunah, elastis dalam menghadapi musibah dan ridha dengan musibah sebagai tanda dan indikator ridha dengan takdir yang baik ataupun yang jelek. Lah, bukan karena Anda menginginkan awetnya musibah ini, namun dalam rangka untuk meringankan beban beratnya dan mencari ma indallahi minal ajr,
pahala di sisi Allah dalam hal itu. Maka selamatlah jiwa dari berbagai macam penyakit. Dan supaya hewan ternak tidaklah lebih baik dari manusia. Faya maka hewan itu tidak pernah terkena luka lambung atau kulun asobi, saraf usus besar, atau anhiyar al-asobi. Kenapa tidak ada binatang ternak yang demikian? Li'anna la tufakkir fil mustaqbaliha. Karena hewan ternak itu tidak pernah memikirkan masa depan dan yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali jaminan atas Allah. Allah jamin rizkinya. Ya, inhiyar asobi, kerusakan mental break ya. Kerusakan mental. Ya, demikian yang bisa dibacakan dan disampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.